capeknya teman-teman ya. Kalau kita kerja di kebun ya, panas-panas, kerja keras, bersih-bersih kebun, mencangkul, merumput ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, kehidupan saya sebagai seorang petani yang hidup di desa teman ya, petani sawit kecil-kecilan, petani di desa ya. Semuanya penuh kerja keras ya dalam kesehariannya. Pagi-pagi ngantar anak sekolah, kemudian lanjut ke kebun ya, kerja di kebun, bersih-bersih kebun, ya pokoknya kegiatan atau aktivitas yang ada di kebun lah teman-teman ya. Oke, terus nanti jam setengah 12 pulang ya, kemudian lanjut menjemput anak sekolah pulang ya, kemudian sampai di rumah mandi, sholat, kemudian makan, kemudian tidur siang ya, terus nanti jam 3 bangun, kemudian ngantar anak sekolah, ngantar anak-anak ngaji ya teman-teman ya, kemudian lanjut syuting ya, bikin konten, terus jam setengah 6 jemput anak ngaji lagi ya, terus mandi, kemudian makan sore ya, terus ke toko, jaga toko, ngedit video sampai malam ya. Jadi seperti itu ya kegiatannya di desa teman-teman ya. Oke. Jadi sebagai seorang petani yang hidup di desa teman-teman ya, kita harus bisa bekerja keras ya teman-teman ya. Bekerja keras istilahnya ya, kita kerja keras secara fisik ya, kemudian kerja keras juga secara pikiran ya teman-teman ya. Karena kalau fisik kan kita di kebun ya, ngapa-ngapain di kebun ya. Kalau pikiran, kerja keras pikiran ya, kita memutar otak bagaimana supaya bisa mendapatkan uang ya teman-teman ya. Selain bertani ya, mencari sasaran yang lainnya ya teman-teman ya. Apalagi sekarang ini harga sawit juga masih murah, kemudian kehidupan ekonominya tidak seperti dulu ya teman-teman ya. Kalau dulu kan apa-apa orang tuh gampang kalau mau beli-beli teman-teman ya. Sekarang orang beli pulsa juga masih mikir-mikir teman-teman ya, mengingat sekarang serba mahal ya, BBM naik, apa-apa naik ya, kemudian jual beli alat tulis pun juga menurun ya, kemudian jual beli pulsa menurun, mana mikir berbagai macam kebutuhan ya, namanya kita berumah tangga teman-teman ya, ada istri, ada anak ya, mikirin beli beras, mikirin beli sayuran, apa yang mau dimakan nanti, apa yang mau di belanjain istri nanti di pasar ya, belanja apa, uangnya mana ya, kemudian buat kebutuhan anak-anak sekolah ya, uang apa jajan setiap hari, minta uang jajan ya, jajan di sekolah. Kalau nggak dikasih uang jajan kan kasihan juga ya, anak kita teman-temannya pada jajan, anak kita nggak jajan, kalau nggak dikasih uang jajan ya kan kasihan gitu temennya. Jadi ya seperti itu teman-teman ya, kita sebagai orang yang berumah tangga itu banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi dalam kebutuhan sehari-hari ya. Jadi terutama buat teman-teman semua yang belum menikah maupun mau menikah maupun yang baru saja menikah ya, perlu diketahui hal-hal seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita menikah itu bukan cuma mau menikah, bukan cuma sekedar menikah terus sudah ya teman-teman, tapi itulah awal dari sebuah perjuangan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dipersatukan dalam sebuah keluarga ya teman-teman ya. Dan situlah nanti akan diuji, akan diberikan cobaan, berbagai macam cobaan ya teman-teman ya. Namanya berumah tangga itu kan banyak ya yang harus kita hadapi, mulai dari kehidupan ekonomi, kehidupan keluarga kita ya teman-teman ya. Namanya kita
berumah tangga ya, pokoknya banyak lah. Nanti teman-teman semua yang baru menikah maupun mau menikah pasti akan mengalaminya ataupun pasti akan merasakannya ya. Jadi ya yang penting terutama ya kita teman-teman ya harus selalu semangat, selalu sedia payung sebelum hujan ya. Sebelum menikah kita persiapkan dulu secara matang ya teman-teman ya, karena kalau menikah itu bukan hanya menikah terus sudah, tapi disitulah kita nanti memulai kehidupan yang baru bersama anak dan istri kita ya. Jadi kalau teman-teman yang seperti saya ini ya, hidupnya di desa ya, mungkin masih banyak sih jangkauannya untuk mencari ataupun memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitar kita ya. Misalnya menanam sayuran, menanam sebagainya ya, kerja-kerja serabutan di sini masih banyak teman-teman ya di desa. Tapi kalau di kota mungkin ya masih lebih banyak pencari kerja daripada yang memberikan peluang kerja ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, kehidupan saya di desa sebagai petani kecil-kecilan ya, penuh dengan kerja keras dan penuh dengan perjuangan dalam menjalani kehidupan ya.